Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam hadirat Tuhan. Saya juga menyapa saudara-saudara yang sedang mengikuti ibadah secara streaming. Kiranya Tuhan juga memberkati saudara. Mari kita mempersiapkan diri bawa hidup kita ke dalam hadirat Tuhan. Nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Sesungguhnya kasih karunia-Nya besar bagi kita semua. Bersama kita katakan, Kau Tuhan yang telah selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Dengan sungguh-sungguh katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur, segala pujian
Betapa kami dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Segala hormat dan hanya layak bagi Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan angkat tanganmu, segala pujian dan syukur. Pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? setiap diri kami. Terima kasih Bapa. Sungguh kami tidak dapat membalas betapa besar kasih-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu mempersembahkan puji-pujian dan penyembahan yang berkenan di hatinya Tuhan. Maka ya Tuhan, kuduskan setiap diri kami, kuduskan hati kami, kuduskan hidup kami ya Tuhan. Biarlah setiap kata-kata pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu boleh menjadi persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hadirlah di dalam ibadah pertemuan kami hari ini. Tuhan, tidak ada yang lebih indah selain kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah kerinduan kami hari ini berjumpa dengan Tuhan sungguh menjadi kenyataan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau merayakan kebangkitan-Mu, kami mau bersuka cita atas kemenangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan, mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Yesus
Yesus itu adalah kemenangan anak-anaknya juga. Haleluya. Mari kita hidup bukan lagi untuk diri kita, melainkan untuk Tuhan. Sebab Dia yang berkuasa telah menebus segala dosa kita. Mari bertepuk tangan, bersukacita. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tubuh kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Ya, mari kita memilih hidup di dalam kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Mari katakan, Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi. Tak ingin Biarlah ini menjadi komitmen kita. tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tubuh kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari kita menari bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah tebus dosa kami. Haleluya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini
hadapan-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Seberapa banyak saudara yang hadir di tempat ini rindu menyenangkan hatinya Tuhan. Lambaikan tanganmu dan katakan dalam hatimu, Tuhan, aku rindu menyenangkan-Mu. Saya ajak kita semua, arahkan wajah-Mu, arahkan pandangan-Mu di dalam kehendak Tuhan. Cari sungguh-sungguh kehendak Tuhan bagimu. Mataku tertuju padamu Tuhan. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Biarlah masing-masing dari kita sungguh memperbarui komitmen. Biarlah hidup kita tidak sama lagi, melainkan makin hari kita makin menyenangkan hatinya Tuhan. Makin hari makin berkenan kepadamu. Bimbing kami ya Tuhan. Ku mau
Haleluya, haleluya, haleluya. Mari terus puji Dia. Sungguh Engkau Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus Tuhan. Bawa dirimu sujud di altarnya, Sujud di depan takhtamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tanganmu bertembus Yesus Kristus Tuhan.
Biarlah namamu terus kami puji. Nama yang ajaib. Nama yang berkuasa membebaskan setiap kami dari belenggu dosa. Nama yang mulia. Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Untuk lawatan-Mu pada hari ini. Teruslah Engkau Tuhan beracara bagi setiap kami. Kami sungguh merasakan hari ini ada jamahan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang Kau limpahkan pagi ini. Maka kiranya Roh Kudus, Engkau yang bertata saat ini, Engkau yang berbicara di setiap hati kami. Engkau lawat umat-Mu. Engkau nyatakan isi hati-Mu. Supaya kami mengalami sungguh kehadiran-Mu yang mengubahkan hidup kami. Yang patah semangat dikuatkan.
Yang menghadapi kesulitan bagimu ada jalan keluar. Yang sakit bagimu ada kesembuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Maka kami siapkan hati kami. Kami mau terima segenap kebenaran firman-Mu. Biarlah itu menjadi kenyataan di hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Dan Tuhan kita itu sungguh hadir di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara tahu rasanya gula? Yang tahu rasanya gula coba angkat tangan, saya pengen tahu. Oh, semua pernah makan gula ya? Gula itu rasanya pahit, saudara. Hah? Pahit. Salah ya? Bener apa salah? Pahit. Betul enggak? Rasanya apa sih gula? Manis. Betul, manis. Yakin? Enggak salah? Kalau garam rasanya apa? Kecut. Oh, bukan kecut ah. Bukan ya? Oh, jeruk yang kecut. Kalau garam itu asin. Kok yakin? Kok yakin? Karena sudah merasakan. Ya. Sudah merasakan garam rasanya asin. Ya kan? Kalau pare, sudah rasakan pare? Apa rasanya? Pahit. Ya. Nah, itu berdasarkan pengalaman yang nyata. Nah, kita bisa ada di sini sekarang, kita bisa mengenal Tuhan Yesus dan kita bisa beribadah kepadanya karena ada orang-orang yang punya pengalaman bersama Tuhan Yesus yang memberi kesaksian kepada kita. Betul? Betul ya? Apakah ada anak kecil yang lahir, dia langsung tahu api itu panas? Ada enggak? Enggak ada. Biasanya mamanya yang bilang, nak hati-hati nak, ini api. Api ini panas nak, jangan dipegang. Dikasih tahu api itu panas. Anak itu tahu api itu panas? Kata mama, maka suatu saat dia coba. Oh, betulan panas. Nah, sama dengan kita juga. Ada orang-orang yang sudah punya pengalaman tentang Tuhan Yesus yang kemudian memberi kesaksian. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Mengapa luar biasa? Pada awal perkembangan gereja, awal munculnya gereja Tuhan, ada murid-murid Tuhan Yesus yang mati-matian memberitakan Injil. Bukan mati-matian saudara, mati beneran. Demi memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus, mereka rela sampai mati. Ini luar biasa. Dan ini sesuatu yang ketika itu betul-betul menggoncangkan dunia. Menggoncangkan masyarakat. Menggoncangkan pemerintahan saat itu. Kenapa? Ada orang-orang yang aneh. Pada zaman Kaisar Nero, ya,
dia melakukan penyiksaan besar-besaran terhadap orang Kristen. Orang Kristen diikat di tiang lalu dilepaskan singa di situ. Ada yang dibakar hidup-hidup. Tapi dia heran, kok orang-orang Kristen ini enggak kapok ya? Kok mereka tidak mau menyangkal imannya? Karena apa saudara? Karena mereka punya pengalaman. Pengalaman dengan Yesus yang nyata. Pertanyaannya bagi kita saat ini, ya, hidup kita sebagai orang Kristen saat ini jauh lebih enak loh daripada murid-murid Tuhan Yesus zaman itu. Ya. Pertanyaannya bagi kita, apakah Yesus itu nyata? Ini sebuah pertanyaan penting. Ya. Apakah Yesus itu nyata? Kita akan melihat firman Tuhan, ya, catatan firman Tuhan tentang sebuah perjumpaan. Lihat gambar ini, ada yang bisa nebak? Kita mau baca cerita tentang apa? Ada yang bisa nebak? Ayo, cerita apa yo? Mungkin murid sekolah minggu ada yang tahu? Excel, cerita apa kira-kira? Ini peristiwa ketika Tuhan Yesus setelah bangkit, dia menyatakan dirinya, menampakkan dirinya kepada 2 orang murid. Ketika mereka sedang dalam perjalanan ke Emmaus, ya. Nah, kita lihat bagaimana kisahnya ya. Dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Lukas 24 13 sampai 35 kita baca. Panjang kita baca bergantian ya. Saya baca ayat 13, saudara 14 dan seterusnya ya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Amin. Ini suatu peristiwa yang sungguh terjadi, bukan khayalan, bukan dongeng, tetapi kenyataan. Dan Tuhan Yesus hidup. Amin. Tuhan Yesus hidup. Sungguh-sungguh hidup. Bukan hantu. Ya. Tuhan Yesus memecahkan roti. Rotinya dipegang loh. Tubuhnya betulan loh. Tangannya Tuhan Yesus betulan ada loh. Bukan hantu ini. Ada tubuhnya. Betul-betul Yesus hidup, Yesus bangkit. Nah, murid-murid tadi pada mulanya tidak mengenali Tuhan Yesus. Mengapa? Karena mereka dirundung duka. Hatinya sedang kecewa, galau. Ya. Akhirnya ketika Tuhan Yesus ada bersama mereka, ngobrol dengan mereka, mereka tidak menyadari. Ya. Dan itu sebetulnya terjadi tidak hanya pada dua orang ini. Murid-murid yang lain semua mereka sedang susah. Ketika Tuhan Yesus disalib mereka tercerai-berai. Ya. Tidak hanya 12 murid, ada 70 murid, ada 120 murid, dan masih ada orang-orang lain yang percaya Tuhan Yesus, tetapi mereka semua terserak kemana-mana dan mereka ada dalam kekecewaan. Maka itu Tuhan Yesus setelah bangkit, dia menampakkan diri kepada orang-orang itu. Kita baca di sini 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 7. Saya bacakan ya, ini apa yang diceritakan oleh Paulus yang tentunya dia dengar dari rasul-rasul yang lain. Ya, bahwa ia, maksudnya Tuhan Yesus, telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya.
Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Jadi Tuhan Yesus menampakkan diri dan mengumpulkan lagi murid-muridnya. Ini loh aku ada, aku hidup. Aku hidup. Aku yang sudah mati tetapi sekarang aku hidup. Aku telah mengalahkan maut. Itu dinyatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan terjadi perubahan, saudara. Terjadi sebuah transisi, perubahan. Kalau tadinya murid-murid Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus ada di antara mereka setiap hari. Tetapi mereka itu tidak mengenal siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Mereka tidak paham untuk apa Tuhan Yesus datang. Mereka tidak paham bahwa Tuhan Yesus harus mati. Di angan-angan mereka, tadi kita baca mereka mengharapkan Tuhan Yesus akan membebaskan bangsa Israel. Padahal Tuhan Yesus datang untuk membebaskan semua manusia. Bukan dari kerajaan Roma, bukan, tapi dari dosa. Tapi murid-muridnya tidak memahami itu. Padahal setiap hari mereka kumpul dengan Tuhan Yesus. Mereka melihat Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus kumpulkan kembali murid-muridnya. Mulai terbuka pikiran mereka. Dan terutama setelah itu kemudian Tuhan Yesus kemana? Naik ke surga. Tuhan Yesus jadi tidak terlihat. Mana Tuhan Yesus? Tidak terlihat. Kalau tadinya mereka mungkin waktu bangun pagi, kemudian nyapa Tuhan Yesus. Tuhan, kita habis ini sarapan apa ya? Sekarang, loh enggak ada. Tidak terlihat. Tetapi mereka kenali, mereka sadari walaupun tidak terlihat. Terutama ketika Roh Kudus dicurahkan, betul-betul mereka paham siapa Yesus sebenarnya. Kalau saudara lihat di Kisah Para Rasul, kita sudah belajar sama-sama ya tahun lalu ya. Panjang kita melihat perjalanan kehidupan umat Tuhan. Gereja mula-mula. Mereka hidup di dalam pengalaman, di dalam kesadaran akan Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus tidak terlihat. Bagaimana itu terjadi? Karena mereka punya iman yang hidup. Itulah iman yang hidup. Iman yang hidup pada Yesus yang hidup walaupun tidak terlihat. Ini penting sekali saudara. Nah, iman yang hidup itu seperti apa? Nah, iman itu aktif saudara. Iman itu bukan sesuatu yang pasif dan bukan sesuatu yang abstrak. Ya. Iman itu kalau dalam bahasanya Alkitab ya, dalam bahasa Ibrani itu disebut emunah, itu iman. Artinya juga suatu keteguhan, teguh, tegak, ya, kebenaran. Bukan hanya yang diimani adalah kebenaran, tetapi yang beriman itu harus menjadi kebenaran terhadap yang diimani. Harus benar terhadap yang diimani. Kalau kita beriman kepada Tuhan, maka kita harus benar di hadapan Tuhan.
Itu iman. Kita harus teguh berpegang pada Dia yang kita imani. Kata iman ini, ya, emunah itu dari kata dasarnya aman, artinya percaya. Dan bukan hanya percaya, mendukung, menopang. Tuhan mau apa? Aku siap lakukan. Ya. Itu iman. Iman itu aktif, saudara. Kalau kita beriman, kita aktif mengikuti Tuhan. Kita aktif mendukung pekerjaan Tuhan. Kita aktif berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan mau apa hari ini? Itulah iman. Di dalam kesadaran akan Tuhan Yesus yang hidup. Nah, kemudian iman yang hidup itu iman yang faktual. Iman yang bukan hanya di angan-angan. Saudara, ketika kita mengaku percaya, ya, kadang ada orang yang begini, aku percaya, katanya begini. Kata Alkitab Tuhan itu begini, surga itu seperti ini. Tapi kenyataannya gimana ya? Itu katanya, ya percaya sih. Tapi ya kan aku nggak tahu kenyataan seperti apa. Belum pernah lihat deh. Ada loh orang yang begitu. Pasti ada surganya. Ya katanya sih. Percaya? Ya mau nggak percaya itu yang ya kepingin masuk surga ya wis percaya wis. Beneran nggak? Ya mungkin. Pernah ketemu orang yang begitu? Saya dulu sering loh ketemu orang begitu. Teman-teman saya banyak yang begitu. Wong belum pernah lihat tuh. Tuhan itu seperti apa? Enggak kelihatan. Ya. Itu iman di angan-angan. Iman hanya dalam impian. Ya. Konsep iman di dalam Alkitab bukan seperti itu. Iman di dalam Alkitab itu konsepnya begini, apa yang kita percayai itu fakta. Itu kenyataan. Walaupun tidak dilihat, tetapi itu kenyataan. Seperti itu. Kita harus belajar punya iman yang seperti itu. Apa yang kita percaya itu kenyataan. Saudara ingat ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka menghadapi laut. Bagaimana mereka harus melewatinya? Tuhan berkata, angkat tongkatmu ke arah laut itu. Maka laut akan terbelah. Musa percaya apa enggak? Dia lakukan atau tidak? Dia lakukan loh. Kalau itu hanya iman di angan-angan, mungkin kalau saya enggak akan lakukan. Bagaimana mungkin? Lalu dilihat orang segitu banyaknya, umat Israel melihat, nanti jadi apa? Kan konyol, kan malu kan kalau enggak terjadi apa-apa. Gitu kan. Tetapi bagi Musa, firman Tuhan itu kenyataan. Firman Tuhan yang dia dengar itu nyata. Walaupun dia belum melihat. Maka dia lakukan. Maka mujizat terjadi. Itulah iman. Iman itu faktual. Ya. Jadi yang diimani itu nyata dan benar.
Saudara yakin Tuhan Yesus itu nyata dan benar? 100%? Maka ketika kita punya iman akan Tuhan Yesus yang nyata dan benar itu, maka iman itu melahirkan sebuah sikap dan tindakan yang sesuai. Saudara percaya Tuhan Yesus hadir bersama saudara, dimanapun saudara berada? Kalau saudara yakin, saudara bersama Tuhan Yesus setiap saat, bahkan ketika saudara sendirian, di tempat yang tersembunyi sekalipun, tidak ada orang yang melihat, saudara tetap berlaku benar, karena saudara ada di hadapan Tuhan. Betul enggak? Kalau kita tidak menyadari kenyataan Tuhan Yesus dan firman-Nya dalam hidup kita, kita tidak akan melakukan firman Tuhan. Kita akan hidup semaunya kita. Yakobus 2 ayat 26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah, baca sama-sama. Oke. Iman kita hidup? Hidup ya. Di sini jangan ada yang punya iman mati. Semua hidup. Nah, kemudian iman yang hidup itu bertumbuh, saudara. Iman itu bertumbuh, ya. Iman harus terus dibangun. Dibangunnya lewat apa? Yang pertama firman Tuhan. Ya. Roma 10 ayat 17 berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Firman Tuhan yang ada di Alkitab saudara itu nyata. Ya. Bukan omong kosong. Lalu selain dari firman Tuhan dari apa lagi? Dari dunia di sekitar kita. Dari kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita lihat. Di situ ada banyak karya Tuhan. Kalau saudara baca Amsal 30 ya, nanti dibaca di rumah ya. Ayat 24 sampai 28, saudara akan temukan di situ ada semut, ada cecak. Loh serius? Kalau saudara buka nanti ya, ada pelanduk. Dari dunia sekitar kita, Tuhan pun akan mengajarkan hal-hal yang luar biasa kepada kita. Perhatikan karya Tuhan di sekitar saudara. Lalu kemudian apa lagi? Dari menghadapi persoalan kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Di 1 Samuel 17 di situ dicatat tentang Daud. Ketika dia melihat Goliat, ya, dia bilang aku lawan dia. Raja Saul berkata, hei kamu mau melawan dia bagaimana? Itu tentara yang gagah. Semua keder. Semua mundur. Kamu ini apa? Daud berkata apa? Singa beruang sudah aku hajar. Seperti Tuhan melepaskan aku dari singa dan beruang. Tuhan juga melepaskan aku dari orang ini. Seperti Tuhan menolong aku mengalahkan singa dan beruang, aku kalahkan Goliat. Dari pengalaman menghadapi persoalan bersama Tuhan. Saudara kalau ada persoalan jangan hadapi sendiri, hadapi bersama Tuhan.
Ada orang kalau sudah menghadapi persoalan kemudian ngambek sama Tuhan. Salah. Jangan. Ya, hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Dengan demikian iman kita akan bertumbuh. Nah, kalau kita punya iman yang hidup seperti itu, kita sungguh-sungguh akan mengalami kenyataan Yesus dalam hidup kita. Bukan sekedar wacana, saudara. Ya, tetapi Yesus yang sungguh-sungguh hidup di dalam kita. Ini ungkapan Yesus hidup di dalamku ini jangan disamakan seperti ya biasanya kalau in memoriam, mengenang seorang, mungkin seorang kerabat yang dikasihi, lalu dikatakan, oh semangatnya tetap hidup di dalam kita. Itu diangan-angan, saudara. Ya, itu sesuatu yang abstrak sekali ya. Oh, masih hidup di dalam memori, di dalam kenangan. Tetapi ini maksudnya bukan begitu. Yesus hidup dalamku, kita baca Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yesus hidup di dalamku, bersama denganku, nyata di dalam hidupku. Sungguh-sungguh hidup. Maka ini harus sungguh-sungguh jadi kenyataan dalam hidup kita. Yang pertama, apa yang harus nyata? Keberadaan Yesus. Sadari keberadaan Tuhan Yesus bersama saudara. Ya, di dalam Roh Kudusnya. Roh Kudus ada di dalam saudara, bersama saudara. Bisa diajak bicara. Saudara bisa dengar suaranya dan dia pun mendengar suara saudara. Berkatnya nyata. Saudara mengalami berkat Tuhan setiap hari, menyadari itu. Ya, mulai dari yang kecil sampai yang besar ya, jangan dihitung yang besar-besar aja. Yang kecil-kecil, kalau menurut saya sih sebetulnya semuanya besar. Cuman kadang kita kalau nggak dibuat kaget gitu, kita nggak sadar gitu ya. Kemudian yang harus nyata lagi apa? Ajaran Tuhan Yesus harus nyata. Kalau Tuhan Yesus nyata buat kita, berkatnya nyata, ajarannya juga. Kadang orang Kristen ada yang begini, dengar firman Tuhan, wah ini bagus, ini cocok ini, ya, amin, bener ini. Tetapi ketika ada firman Tuhan yang lain lagi diberitakan, kalau ini, aduh gak wis, gak, yang ini gak wis. Aduh sorry, yang ini aku gak wis, gak bisa, gak ikut. Kamu aja. Kadang ada yang begitu. Gak bisa begitu saudara. Firman Tuhan harus kita terima utuh-utuh. Semuanya nyata dalam kehidupan kita. Termasuk juga perintahnya. Lakukan perintahnya. Nah, perintah yang paling utama. Pergi, jadikan segala bangsa muridku. Beritakan Injil. Saksikan tentang Tuhan Yesus. Saksikan Yesus yang nyata di dalam hidupmu kepada semua orang. Jangan disembunyikan. Amin saudara. Mari sungguh-sungguh kita jadikan ini nyata. Mari kita renungkan firman Tuhan. Melewati segala sesuatu dalam hidup kita.
Biarlah sungguh Tuhan Yesus nyata. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh ku mengaku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, Kau menemaniku. Di atas gunung batu, Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Saudara sungguh bangga punya Bapak seperti dia. Saudara sungguh mau menyatakan Tuhan di hidup saudara, di setiap ucapan, setiap perbuatan, apapun itu. Mari saudara tetapkan hati, sungguh-sungguh aku mau melakukannya. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, Kau menemaniku. Di atas gunung batu, Kau bawa diriku. Sungguh bangga punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan dan perbuatanku. Ku nyatakan Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari bersama-sama kita bersyukur untuk apa yang Tuhan nyatakan pada hari ini kepada kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tolong kami setiap umat-Mu boleh memiliki iman yang hidup, dan kami hidup di dalam kebenaran. Kami rindu setiap hari
Kami menyatakan Yesus yang hidup di dalam setiap diri kami. Terima kasih. Kami rindu menyatakan Engkau yang penuh kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ku nyatakan Engkau di hidupku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Sekali lagi ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki perjamuan kudus. Biarlah sungguh kita dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima berkat yang luar biasa di dalam tubuh dan darah Kristus. Perjamuan kudus akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Yohanes Haryono. Minta tolong para pelayan ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Suatu fakta, kenyataan bahwa Tuhan Yesus benar-benar disalib sampai mati. Untuk apa? Untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Menghapus semua dosa-dosa kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sungguh, Dia itu bagaikan roti yang dipecah-pecahkan karena kita. Darahnya tercurah di Kalvari untuk menghapus dosa kita, menguduskan kita, sehingga kita disebut orang kudus. Anugerah besar. Mari kita nyanyikan. Atas bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutuk kestapan jalan. Tapi malam-malam jadilah
Tuhan Yesus itu roti kehidupan. Dia berkata, inilah roti, inilah hidupku, inilah aku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Saudaraku, dia ambil cawan dan dia mengingatkan, inilah darahku yang tercurah untuk kamu, menghapus dosa-dosamu. Berbahagialah kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Mari tolong bagikan. sudah dapat. Oke. Siapkan rotimu, sembah Dia, ucapkan syukur ke Tuhan. Terima kasih Tuhan, roti hidup yang pecah-pecahkan untukku, buat aku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudaraku, makanlah.
angkat tinggi agungmu. Tuhan Yesus, darah-Mu tercurah untuk aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Minumlah. Pujilah Dia, puji Dia. Hidupku bukan aku lagi. Hidupku bukanlah aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku, ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus. Mari kita bernyanyi dengan kesadaran penuh. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Tuhan Yesus yang hidup di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Haleluya. Haleluya. Biarlah kita hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Haleluya. Mari kasih salam kiri kanan. Selamat menjadi saksi Tuhan Yesus. Apapun saudara, dimanapun saudara, ada Tuhan Yesus yang diwartakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan mempersiapkan persembahan yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Kepada petugas saya persilakan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Di setiap musim hidup kami, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami mau memberi persembahan kami, kuduskan persembahan ini Tuhan, biarlah persembahan ini layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Menyucikan, bahkan
Saya rindu berdoa buat saudara yang berulang tahun dalam minggu ini, yang hadir di gedung gereja. Saya undang bangkit berdiri, yang di rumah-rumah juga ya. Kita akan berdoa buat saudara. Selamat ulang tahun. Bersyukur Tuhan atas berkat kasih karunia dan anugerah-Mu yang telah Engkau curahkan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari kami yang merayakan ulang tahunnya. Tuhan, kami bersyukur untuk 1 tahun penyertaan dan kami percaya di tahun-tahun mendatang kasih karunia, anugerah dan penyertaan-Mu akan Kau nyatakan lebih dan lebih lagi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami percaya kalau selama 1 tahun Engkau telah menuntun dan menolong mereka di 1 tahun ke depan, apapun yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang akan melihatnya. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, Engkau yang akan mencukupkannya. Tuhan, biarlah setiap pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Amen. Mereka yang sekolah diberi hikmat oleh Tuhan. Tuhan, kami percaya biarlah kehidupan mereka menjadi kehidupan yang penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan, biarlah Engkau sendiri menyatakan kehadiran-Mu, pernyataan-Mu di dalam kehidupan keluarga demi keluarga. Biarlah Tuhan di dalam keluarga demi keluarga penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, dan biarlah berkat Tuhan dilimpahkan bagi keluarga demi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan setiap saudara-saudari kami yang berulang tahun dan setiap keluarga demi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mendengarkan pengumuman untuk pekan ini. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan, yaitu yang pertama, pada bulan ini Tuhan akan memberkati dengan kedatangan hamba-hambanya yang telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk memberkati kita di tempat ini. Yaitu yang pertama, Bapak Pendeta Ruben Benyamin Gaspers yang akan melayani kita pada tanggal 21 April 2024. Lalu yang kedua, Quintin Becker yang akan melayani kita di tanggal 28 April 2024. Yuk kita sama-sama ya share berita ini kepada teman-teman, kepada keluarga-keluarga kita dan bawa mereka ke tempat ini. Saya percaya ada spesial pesan yang akan Tuhan berikan buat kita. Mari kita menyambutnya dengan penuh sukacita. Lalu yang kedua, pada tanggal 4 April 2024 Tuhan telah memanggil pulang Ibu Gingsiang, ya Bapak yang paling berumur panjang di tempat kita. Dan pada tanggal 6 April Bapak Gingsiangnya yang dipanggil Tuhan. Jadi mereka berdua pulang sama-sama pada tanggal 6 April yang lalu dan kemarin sudah dilaksanakan tutup peti dan pada hari ini mereka berdua akan dikubur bareng-bareng di pemakaman Sukun pada jam 12 siang ini. Segenap staf gembala dan jemaat IRC mengucapkan turut berbelasungkawa kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kemudian pengumuman yang berikutnya yang ketiga, pada hari Selasa tanggal 9 April sampai hari Sabtu tanggal 13 April kantor IRC libur. Dengan demikian juga acara rohani kita di hari Selasa dan Kamis diliburkan. Dan kita akan jumpa kembali pada tanggal 14 April 2024. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dan kita terus menyatakan bahwa
Yesus Tuhan kita, Dia bangkit dan Dia hidup selama-lamanya. Tuhan, buka hatimu, sungguh kasih karunia, pertolongan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Nya ada padamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yesus memberkati.